Hello, good morning class 11. How are you in this morning? Hope you have a good day and hope you enjoy this lesson. Today bertemu lagi dengan Miss Riris dengan pelajaran sosiologi dengan judul kita hari ini adalah klasifikasi kelompok sosial. Nah, dengarkan baik-baik penjelasan dari Miss ya. Oke, yang pertama kita pelajari dulu adalah mengenai klasifikasi kelompok sosial menurut cara terbentuknya. Nah, yang pertama itu adalah kelompok semu. Nah, jadi menurut cara terbentuknya ini nanti dibagi menjadi dua, kelompok semu dan kelompok nyata. But today kita hanya fokus mempelajari bagian-bagian dari kelompok semu itu sendiri karena banyak. Oke? Nah, apakah itu kelompok semu? Kelompok semu itu timbul di tengah-tengah pergaulan hidup manusia, bersifat sementara, tidak mempunyai kemungkinan membentuk tradisi ataupun ikatan sebagai anggota. Contohnya itu khalayak ramai atau khalayak umum. Oke. Nah, ciri-ciri kelompok semu yang pertama tidak direncanakan ya. Terus terjadinya tidak disengaja dan sangat mendadak. Yang kedua, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu. Ketiga, tidak ada interaksi, tidak ada interrelasi dan tidak ada komunikasi secara terus-menerus. Yang keempat, tidak ada kesadaran untuk berkelompok. Yang kelima, kehadirannya tidak konstan. Oke, itulah dia yang menjadi ciri-ciri kelompok semu ada 5. Oke, next. Nah, apa saja Miss jenis-jenis dari kelompok sosial itu sendiri? Kelompok semu itu sendiri yang pertama adalah kerumunan atau crowd ya. Pertama, formal audience, yaitu mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan yang sifatnya pasif. Oke, contohnya apa? Penonton bioskop dan hadirin suatu ceramah. Oke. Nah, yang kedua, plain expressive group. Artinya kerumunan yang tidak begitu mementingkan pusat perhatian, tetapi mempunyai persamaan tujuan dan kepuasan yang dihasilkan. Contohnya apa? Berdansa dan berpesta. Next, insufficient causal crowds. Kerumunan yang bersifat sangat sementara karena ingin menggunakan fasilitas yang sama. Contohnya apa? Iya, tepat sekali. Mengantre atau menunggu bus atau kendaraan umum. Next, panic causal crowds yaitu kerumunan dalam keadaan panik yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari bahaya atau keadaan yang bersifat darurat lainnya. Seperti kecelakaan, seperti gempa bumi, seperti kebakaran dalam gedung, orang pasti langsung panik ya. Next, spectator causal crowds yaitu kerumunan yang ingin melihat suatu peristiwa tertentu tanpa direncanakan. Seperti apa? Orang-orang yang berkerumun untuk menyaksikan atau melihat lokasi kecelakaan. Yang berikutnya, acting lawless crowds yaitu kerumunan yang mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik. Nah, jadi mereka itu adu fisik ya. Contohnya apa? Supporter bola yang sedang melakukan kerusuhan. Nah, next, immoral lawless crowds. Kerumunan yang tindakannya berlawanan dengan norma-norma pergaulan sehari-hari masyarakat. Namanya immoral, berarti tidak bermoral, tidak sesuai dengan norma-norma. Oke? Nah, kita lanjut. Massa atau mass adalah kelompok semu yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kerumunan tadi. Tetapi kerumunan terbentuknya disengaja atau direncanakan dengan persiapan sehingga tidak bersifat spontan. Atau contohnya adalah demonstrasi. Demonstrasi ini orang yang demonstrasi pasti sudah mendapatkan aba-aba atau direncanakan. Oke? Next, public yaitu kelompok semu yang punya ciri-ciri terbentuknya hampir sama dengan massa. Nah, perbedaannya apa? Publik dengan massa. Publik kemungkinan terbentuknya tidak pada suatu tempat yang sama. Contohnya menonton televisi, mendengarkan radio. Menonton televisi kan sama-sama untuk publik. Hanya saja tempatnya berbeda-beda, sama dengan mendengarkan radio. Oke, next. Yang keempat, geng. Geng itu merupakan kelompok kecil yang mempunyai latar belakang yang sama seperti di bidang hobi, gender, sekolah. Oke? Atau bahkan kalau untuk anak remaja, anak sekolah menyatakan geng itu condong ke negatif, misalnya geng motor, ya. Nah, intinya yang penting geng ini adalah kelompok kecil.
Oke, next. Klik. Klik adalah ya kelompok yang terstruktur tapi memiliki kepentingan yang sama. Nah, ini contohnya adalah sesama pejabat formal yang saling mempengaruhi dan memperkuat status dan peran jabatan yang bersangkutan. Dan ini lebih sering ke urusan pribadinya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Harap kalian paham, dan jika belum paham boleh chat Miss dari WhatsApp, dan don't forget to fix your assessment, kerjakan tugas kamu hanya 3 soal, kerjakan di buku tugas dan fotokan serta kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Ritis. Oke, terima kasih, semangat mengerjakan. Bye.